Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Widyarahman, Eskom MMPAR, dosen dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada program studi Diploma 4 Destinasi Pariwisata. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen. Menjadi dosen, saya belajar bahwa pembelajaran yang efektif lahir dari komunikasi, empati, dan kolaborasi dengan mahasiswa. Maka, dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya mendeskripsikan secara singkat aspek pengajaran yang saya terapkan melalui metode SCL atau Student Centered Learning dan PBL, Project Based Learning. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Informasi Pariwisata dengan bobot 2 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta mampu menerapkan teknologi digital melalui penularan ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengelolaan destinasi. Mata kuliah ini diajarkan dengan mengacu pada 4 aspek utama, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus serta keterampilan umum. Adapun capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu merancang sebuah sistem informasi dan menentukan metodologi yang tepat seperti menguasai konsep dan ruang lingkup aplikasi digital sebagai bagian dalam peningkatan ilmu untuk kehidupan dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan atau tugas yang diberikan secara mandiri, bermutu dan terukur dengan menguasai dan menerapkan ekosistem digital serta mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Materi yang diajarkan pada mata kuliah Sistem Informasi Pariwisata diantaranya adalah standar kompetensi kerja meliputi mengembangkan dokumen, laporan, dan lembaran kerja pada komputer. Yang kedua, konsep dasar sistem informasi meliputi pengertian, komponen, dan peran dalam industri pariwisata. Ketiga, sistem informasi manajemen pariwisata dalam kaitannya dengan pengelolaan data dan informasi untuk mendukung keputusan dalam pariwisata. Keempat, teknologi e-tourism meliputi digitalisasi industri pariwisata melalui aplikasi online dan platform digital. Yang kelima, sistem informasi geografis atau SIG dalam pariwisata. Yang keenam, analisis big data dalam pariwisata meliputi pemanfaatan data besar untuk memahami tren dan perilaku wisatawan. Yang ketujuh, cloud computing dalam pariwisata meliputi penggunaan layanan berbasis cloud untuk pengelolaan dan operasi pariwisata. Yang terakhir, rancang bangun sistem informasi pariwisata digital. Referensi yang saya gunakan diantaranya adalah 1. SKKNI nomor 215 tahun 2023. Yang kedua, e-books Tourism Information Technology jilid ketiga karya Pierre J. Beckendorf dan kawan-kawan tahun 2019. Yang ketiga, buku Information and Communication Technologies in Tourism karya Zheng Xiang dan kawan-kawan tahun 2013. Kemudian yang terakhir, ada buku Sistem Informasi Manajemen, Konsep dan Pengembangannya karya Azhar Susanto tahun 2017 dan beberapa sumber lainnya. Selain referensi tersebut, saya juga menggunakan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan mengenai penelitian terapan, pengembangan destinasi pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, dan pendampingan destinasi pariwisata untuk melengkapi referensi bahan ajar agar lebih informatif, terkini, dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi secara nyata. Mata kuliah ini disampaikan dengan gaya pembelajaran yang interaktif dan berpusat kepada mahasiswa, di mana mahasiswa diajak untuk aktif berdiskusi, praktik mengenai perangkat analisis data, reference manager, mengerjakan suatu proyek rancang bangun sistem informasi dengan studi kasus di beberapa destinasi pariwisata secara berkelompok, dan berpikir secara kritis untuk merancang kebutuhan sistem informasi. Dosen dalam hal ini menjadi fasilitator dan pendamping tugas proyek penelitiannya. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya nilai efektif sebesar 20%, nilai tugas sebesar 30%, nilai ujian tengah semester sebesar 20%, nilai ujian akhir semester sebesar 30%, di mana pada UTS adalah menganalisa kebutuhan pendukung pembuatan sistem informasi, dan pada UAS tugas praktiknya adalah menyelesaikan rancang bangun sistem informasi dalam bentuk mock-up, di mana aspek penilaian yang dilihat adalah pemahaman konsep sistem informasi dan sistem informasi. Kedua, pemahaman konsep digital marketing.
Ketiga, pemahaman teknologi cloud. Keempat, pemahaman konsep analisis data berdasarkan big data. Yang kelima, analisa kebutuhan sistem informasi. Yang keenam, penyusunan kebutuhan informasi. Yang ketujuh, desain antarmuka. Kemudian yang kedelapan, kemampuan meningkatkan pembaruan pencarian informasi melalui search engine optimization. Dan yang terakhir adalah kesesuaian hasil rancang bangun sistem informasi dengan analisa kebutuhan informasi. Tentunya, komponen sistem penilaian dan rencana pembelajaran semester ini telah saya jelaskan pada pertemuan pertama kepada mahasiswa. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Sistem Informasi Pariwisata. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat, ini mungkin jam mata kuliah siang ya. Saya ulangi lagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semangatnya Bapak Ibu sekalian. Saya coba untuk absensi dulu, ngecek apapun yang kalian tulis di sini apakah hadir orangnya apa enggak. Oke, pertama, Siti Aulia Zalika. Dipanggilnya Zalika. Aslinya? Iya, orang yang mana? Orang Cimahi, oke. Cimahi ya? Iya, betul. Najwa Jane Rianetti, betul saya spellnya? Betul. Aslinya orang mana? Aslinya orang Kalimantan. Jauh-jauh ke sini hanya untuk? Belajar. Oh, belajar. Pasti pengen bebas ya ke Bandung ya. Oke, next ada Nandiva Auranis. Dipanggilnya? Nandiva. Aslinya mana? Garut. Garut itu kalau nggak salah oleh-olehnya tuh ini ya, mendoan. Dipanggilnya Nadifa. Oke. Next ada Mita Aurelia. Dipanggilnya apa, Bu? Aslinya mana? Bandungnya? Coret. Coret ya. Oke, Mita Aurelia. M. Torik Geofam. Oh, Gavara. Oh, dipanggilnya? Tarik. Tarik asli mana? Bandungnya? Buah Batu. Aman lah ya. Aman. Ikut BBC juga berarti? Oh, enggak. Oh, gitu. Oke, ada Ferdi Surya Nata. Dipanggilnya apa? Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di pertemuan hari ini. Kita pertemuan ke 3. Oke, pertemuan sudah sampaikan RPS di pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua saya sudah sampaikan pengantar sistem informasi. Mungkin dari materi minggu lalu ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang belum jelas mungkin yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Apa itu sistem informasi? Apa itu sistem? Apa itu informasi? Ada pertanyaan dulu? Ada? Aman ya? Aman. Oke. Artinya saya ulang lagi untuk beberapa materi yang udah saya sampaikan, bahwasannya sebuah sistem itu adalah gabungan dari berbagai macam elemen atau komponen, atau mungkin kalau di acara ada divisi, atau mungkin kalau di proton elektronik ada yang mungkin komponen itu ya komponen ya. Jadi semua komponen atau banyak berbagai macam komponen itu dia mempunyai tujuan yang sama, Bapak Ibu. Nah, ini semua akan terpusat pada satu titik, yaitu sebuah sistem. Ini adalah sistem. Jadi sistem itu bukan satu doang, tapi komponen yang banyak yang bekerja bersatu padu untuk menciptakan sebuah tujuan atau mendapatkan goals yang sama, yaitu namanya sistem. Outputnya mau informasi boleh, outputnya mau sistem kesehatan bisa nggak? Bisa? Sistem pariwisata bisa? Sistem transportasi bisa? Sama. Bisa. Apapun belakangnya mau dikasih kalimat atau kata kerja atau kata sifat atau kata benda itu bisa. Tapi yang jelas namanya sistem itu adalah apa ini? Komponen atau elemen yang bekerja bersatu padu untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau misalkan sistem informasi berarti outputnya apa?
Informasi. Informasi itu adalah sebuah data yang telah mendapatkan atau melalui sebuah proses modifikasi. Yang namanya data itu tidak bisa dikonsumsi. Kalau kalian belajar penelitian atau belajar metodologi penelitian, itu masih ada yang tahapan untuk mengumpulkan data. Data itu belum bisa dikonsumsi. Masih ingat zaman COVID enggak? Masih ya, yang setiap jam 7 malam itu juru bicara presiden akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan informasi kenaikan berapa orang yang meninggal, berapa yang nambah positif, berapa yang sembuh, berapa orang yang terinfeksi, masih suspek, belum dilakukan karantina. Itu udah informasi. Biasanya informasi itu ditujukan dengan sebuah persentase dan ada signage-nya. Biasanya ada tanda panah ke atas warnanya merah, atau turun warnanya hijau, atau stagnan warnanya kuning. Nah itu kan sebenarnya udah informasi ya. Kalau naik warna merah berarti naik nih. Kalau turun hijau berarti mengembirakan, kasus positif COVID-nya juga berkurang. Tapi kalau misalkan merahnya tinggi banget, dengan presentasi di 90%, itu udah, oh parah nih. Nah, kita kan cuman membaca informasinya saja. Tapi data itu dikumpulkan dari semua kecamatan yang ada di Indonesia. Apa dulu zaman sistem informasinya apa ya? Masih ingat nggak? Kalau kalian waktu dulu yang harus scan masuk ke mall tuh berapa? Masih ingat nggak apa nih? Masih ingat nggak? Bukan. Jadi kalau misalkan kita harus masuk mall tuh kita harus tekan si aplikasi itu. Jadi ngitung untuk carrying capacity berapa orang yang bisa masuk ke mall itu. Masih ingat nggak? Masih apa namanya? Peduli Lindungi. Nah di situ kan juga ada platform atau ada fitur untuk kita bisa menyampaikan bahwasannya anggota keluarga kita di rumah itu ada yang positif COVID dengan berbagai gejala yang bisa diperlihatkan. Terus nanti ada orang dari kecamatan datang untuk mengevakuasi atau ngasih obat sementara. Baik ya, kembali lagi, data itu dikumpulkan per kecamatan melalui beberapa volunteer ataupun petugas medis yang akan distorkan by system. Di entry ini kecamatan sekian, kemudian RT RW sekian, COVID nambah 1 atas nama ini. Nah di sistem pusat itu akan dikalkulasi. Makanya setiap jam 7, closingnya jam 5 sore, mereka akan menganalisa. Nah muncul di TV kalian melalui dulu kalau Setnek, kalau nggak salah Setnek, kalau nggak kesini Kementerian atau Menteri Kesehatan atau juru bicara dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwasannya COVID naik nih, yang meninggal banyak nih, yang nggak ketampung segini nih, dan lain-lain. Itu pada akhirnya ngebantu kita untuk aware juga terhadap apa yang akan kita hadapi ke depan atau selanjutnya, periode selanjutnya. Seperti itu. Kebayang ya, itu sistem informasi kesehatan sebenarnya, si Peduli Lindungi tadi. Jadi misalkan satu mall carrying capacity atau mungkin zaman dulu kalau kita berrekreasi itu kan kita perlu check in juga ya. Contoh nih carrying capacity sebuah farmhouse lah, anggap yang dekat sini. Farmhouse misalkan carrying capacity-nya 200 dan ketentuan pemerintah biasanya dulu tuh cuma 50%. 100 orang. Artinya kalau misalkan kita pas mau masuk pas cek itu sistem informasinya dan ada warning merah, kita nggak bisa boleh masuk. Karena di situ udah more than 50% dari carrying capacity. Itu sistem informasi. Jadi ngasih conclusion terhadap pemakai, lu jangan boleh masuk. Dan supaya menjadi alat untuk kontrol juga. Itu ya, jadi kita pengantar sistem informasinya seperti itu. Jadi sistem informasi bisa digabungkan dengan kata kerja, kata sifat, kata benda. Jadi bisa banyak. Jadi nggak mungkin cuma sistem informasi pariwisata aja. Karena berhubung sekarang kita pariwisata, kita akan menyambungkannya ke dalam pariwisata. Oke, ada pertanyaan dulu? Aman? Kita akan lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu adalah sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Baik, kita lanjutkan dalam subtopiknya dalam peran sistem informasi manajemen dalam pariwisata ya. Jadi peran SIM dalam pariwisata sebenarnya ada banyak, cuman hanya grab ada 5 poin saja di sini. Pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Dulu sebelum ada sistem informasi ini, contohnya kita ambil aja OTA ya, online travel agent, karena biasanya mostly digunakan untuk mencari atau merencanakan perjalanan yang mostly hubungannya dengan pariwisata, biasanya seperti itu. Nah, kita ambil bentuknya adalah OTA, online travel agent.
Sebenarnya nggak harus OTA, banyak bentuk lain dari sistem informasi pariwisata. Kalau misalkan Bapak Ibu accessing sebuah website yang dalamnya ada informasi yang sifatnya dinamis, bukan statis. Website itu ada dua tipe, ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis. Kalau statis biasanya dia hanya berisi informasi tentang company profile saja. Tapi kalau sistem informasinya berbentuk website dan isinya dinamis, ada perubahan tiap periode, tiap hari, tiap minggu, ataupun mungkin beberapa update yang kaitannya dengan agenda-agenda yang terdapat pada sebuah daerah tertentu, itu sifatnya dinamis. Nah, kalau statis biasanya kita nggak bisa sebetulnya sebuah sistem informasi. Karena sistem informasi dalam prinsipnya itu harus ada feedback dari kedua belah pihak, baik pengunjung dan pengelola sistem informasinya. Oke, ini ada peningkatan efisiensi operasional. Saya kembali lagi, zaman dulu saya waktu beli tiket pesawat itu nggak bisa lewat Traveloka, nggak bisa lewat OTA, harus bener-bener ngingkik, bahasa Sundanya itu ngingkiknya naon Gap? Bukan masalah effort, itu effort juga ya, maksudnya bener-bener ke bandara dan nyari loket maskapainya. Misalkan, oh contoh ada Lion, zaman dulu belum ada Lion Air ya, Sempati Air, atau Garuda lah ya. Gue pengen terbang ke misalkan Surabaya untuk flight besok, nggak tahu harinya tanggal berapa, jamnya berapa nggak tahu. Kan jam 5 belum seakses ya, harus benar-benar datang ke tiket dan nanya. Oh besok ada flight pak, jam 10 pagi. Kita flight jam 10 pagi, belum tentu besoknya berangkat. Tergantung okupansi atau si kursi ini terpenuhi more than 60%. Baru mereka bisa terbang. Kalau enggak, postpone. Oh, misalnya bukan postpone kalian bukan? Dibatalkan jadwalnya. Atau di reschedule biasanya. Kalau di reschedule itu biasanya kita nggak pernah tahu besok ready apa nggak tiketnya, itu nggak pernah kita tahu. Nah, dengan adanya informasi kita bisa memantau, bahkan bisa melakukan perencanaan. Kita bisa tahu kapan tiket terbaik dan termurah, betul? Jadi orang kerja bisa ngajuin cuti, orang kuliah bisa ngajuin izin, tapi jarang ya. Biasanya kalau anak mahasiswa kuliah, ya liburannya based on orang tua mereka kosongnya kapan dan duitnya ada apa enggak kan gitu ya. Gitu sama dengan uang adalah, waktu adalah uang kan ya. Berarti gimana ada waktunya. Oke, kemudian ada pengelolaan data informasi. Ini pengelolaan data informasi biasanya masuk ke dalam strategi yang namanya CRM. Customer Relationship Management. Pernah nggak Bapak Ibu pesan lewat UTA, Traveloka, Agoda, tiket.com, ketika lagi dia peak time, Anda disapa. Hai Siti, nggak akan liburan lagi nih. Lagi murah loh. Itu namanya CRM. Salah satu bentuk CRM. Customer Relationship Management. Atau tiba-tiba muncul tring ke email. Yakin nih, nggak diambil diskonnya. Klik tautan di bawah ya. Ini kok bacanya pakai notasi, padahal nggak ada, Bang. Nggak ada suaranya. Cuma kayaknya begitu. Nah kemudian yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan. Biasanya kadang-kadang ini di level dari manajemen sebuah organisasinya. Oh biasanya di tahun lalu di bulan Juni itu lagi sepi banget ya konsumen untuk beli tiket nih. Dari data hasil big data pembelian tahun lalu. Kita tahun ini nggak boleh kecolongan dengan tidak adanya okupansi. Kita harus bikin strategi. Beli 1 gratis 3. Biasanya teman-teman dosen saya biasanya kalau begitu suka tuh. Beli 1 gratis 3 atau beli 3 gratis 2. Nah gitu Pak, sering diburu. Kaum yang, bukan kaum menang mending ya, tapi kaum diskon. Nah biasanya pengambilan keputusan ini untuk menetapkan kebijakan apakah ada diskon, tarif promo, dan lain-lain. Begitu. Pasti dong, kalau mau lebaran di sini yang muslim mungkin kalau misalkan mau lebaran itu 3 minggu atau 1 minggu sebelum lebaran suka ada promo. Bener nggak? Beli 1 gratis 2, pembelian ketiga 50% dan lain-lain. Itu salah satunya adalah data yang dia diterima di tahun lalu. Kalau misalkan kita biasanya pakai Shopee, pakai Tokopedia ataupun e-commerce lain, biasanya suka ada angka ganda ya. 22, 33, 44, 55, dan seterusnya. Nih, ada peningkatan layanan pelanggan, pasti kita sekarang komplain, udah nggak pakai telepon, langsung aja email ya. Ada bot yang ngomong based on frequently asked question biasanya. Kita klik ini, munculnya ini. Kalau pasti kita nyarinya pengen ngomong, pengen maki-maki biasanya. Karena kalau mau sih kalian lihat,
layanan konsumen sekarang nggak ada yang bisa ditelepon. Semua based on chatbot dan itu based on keyword dan frequent asked question. Kalau lu emang benar-benar nggak nyaman, nggak solving, baru tawarin untuk by email. Nah, pas di email baru muncul tuh nomor telepon customer service-nya tuh. Baru bisa lu telepon dan emosi. Oke? Kalau ada resikonya pasti ya, kita akan lebih private, punya privilege untuk menentukan perencanaan perjalanan kita melalui OTK. Oke, ini penerapan SIM dalam pariwisata, beberapa udah saya tadi sebutkan. Ada sistem reservasi terintegrasi, penggunaan big data. Data yang big data ya? Tahu maksudnya big data? Kalian pernah buka website, kemudian ada allow cookies? Tahu? Ketika kalian allow, semua perjalanan klik Anda pada website tersebut akan terekam. Oh, sukanya kalau Siti ngaksesnya ini ya. Oh, kalau Nerisa begitu ya. Oh, kalau Torik sukanya diem aja gitu, cuma scrolling doang. Nah, itu perjalanan kalian akan di-save based on cookies. Itu sistem cookies namanya. Jadi bisa kelihatan tuh big datanya. Oh, ternyata halaman ini ya yang sering dipakai atau sering dibaca. Oh, halaman ini ya yang gue tempel iklan tuh muncul terus dan selalu diklik. Dan seterusnya. Itu namanya adalah penggunaan big data itu satu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan. Namanya siapa? Namanya Faras. Faras. Oke, Faras bikin pertanyaannya. Nah, jadi kan waktu itu berkaitan dengan field trip. Field trip ya. Disuruh nyari persiapan buat outdoor kan. Nah, aku tuh nyari di Shopee. Terus pas gak nemu di Shopee itu tiba-tiba di Instagram tuh algoritmanya langsung tentang outdoor juga tuh gimana ya? Tentang outdoor tapi beda merek ya? Iya. Oke. Kenapa itu bisa terjadi ya? Artinya begini. Oke, saya kembalikan dulu dari awal ya. Kan ada beberapa OS, operating system yang dipakai oleh handphone Bapak Ibu. Ada yang iOS, ada yang Android. Kita tahu bahwasannya Android itu dimiliki oleh Google. Google itu ada namanya fitur yang namanya Google Ads. Jadi perusahaan-perusahaan yang pengen nge-reach konsumennya based on niche market ataupun segmentasi tertentu, biasanya ntar ada dia submit tuh. Contoh misalkan gue punya brand All Condition Go, misalkan ya mereknya itu. All Condition Go sebenarnya itu merek Nike ya, ACG namanya. All Condition Go, kemudian saya pengen barang saya itu diketahui atau brand saya diketahui oleh orang-orang khalayak ramai. Kalau di digital marketing namanya adalah awareness. Jadi saya set bikin iklan video, resolusinya 16:9 atau 9:16 untuk ditaruh di handphone, 16:9 untuk di YouTube biasanya. Saya bikin tuh durasinya 1 menit atau 30 detik, katakanlah seperti itu. Saya set di Google Ads saya, brandnya apa, deskripsinya apa, kemudian tag-nya apa, dan lain-lain. Terus kita set. Saya mau mengarah kepada handphone yang dipakai oleh usernya, range umurnya biasanya range-nya 10 tahun. 16 sampai 25, kemudian 26 sampai 35, laki-laki atau unisex dan lain-lain, kemudian dia yang spending time-nya more than 3 hours kalau pakai handphone. Udah, saya spend duit misalkan $10 per hari. Semakin lu spend duitnya gede, semakin tinggi juga dia reach account-nya. Nah, ketika kalian merasa nggak sih kalau lagi scroll sosial media suka apa yang kita sering tonton lebih banyak dengan durasi yang lebih panjang kita nontonnya, pasti akan direkomendasikan tayangan serupa. Tapi mungkin dari kreator lain. Nah, itu udah dibaca. Oh, kalau ngomongin review kosmetik, lu teh more than 6 second atau 5 second untuk ngebaca atau lihat si informasi itu. Nah, sisanya yang pengen lihat, oh nih anak suka barang-barang kosmetik nih. Nah, kebetulan ada klien gue juga yang dagang kosmetik. Dia ngasih iklan ke gue 50.000 sehari. Ntar di swipe story yang kelima, gue munculin produk nih orang nih. Muncul. Beda merek. Seperti itu. Itu Instagram Ads ya. Instagram Ads kan masih meta bisnis ya. Instagram, WhatsApp, Facebook. Kalau Google ada ya Android, ada YouTube dan fitur Google lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang kan lagi banyak potongan di e-commerce ya. Orang-orang brand sekarang berlomba-lomba untuk bikin
website sendiri. Mereka bikin portal pembayaran sendiri. Karena kalau pakai kris kan cuma 0,6%. Aku lupa apakah ada nominalnya untuk memang cas per hari ataupun enggak. Jadi sekarang brand-brand lokal tuh sekarang udah bikin website sendiri. Jadi orang langsung beli ke website mereka supaya menghindari namanya pajak e-commerce. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Faras. Oke. Baik, tiba di penghujung pertemuan pada siang hari ini. Kita dapat simpulkan bahwasannya pengelolaan sistem informasi itu sangat penting untuk menjaga kredibilitas data dan informasi yang di-create oleh sistem informasi tersebut. Jadi yang namanya nanti kalau kalian bikin SI, project kita nanti setelah UTS, kalian bikin SI, yang tujuannya untuk bagaimana memaintain salah satunya bisa mencegah mencegah yang namanya over tourism, karena salah satu sistem informasi itu bisa untuk ngatur kunjungan. Beberapa taman nasional ataupun taman safari kalau nggak salah, itu sudah menerapkan pembelian menggunakan apps. Karena bisa memantau seberapa banyak orang yang masuk dan terregistrasi pada hari kunjungan. Jadi kita bisa tahu, bisa membatasi contoh kita 1000 nih. Ternyata kalau misalkan kita pakai sistem informasi, dia kan bisa remind tuh, ketika ada yang more than 1000, dia akan stop. Kita nggak bisa beli tiket lagi, seperti itu. Itu ya, dan beberapa hal yang mungkin tadi menggantikan peran manusia. Sebenarnya sistem informasi itu jahatnya adalah akan mengurangi jumlah SDM. Sebenarnya, namun ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh manusia secara manual dan dibantu dengan sistem. Next, untuk terakhir ada tugas yang Bapak Ibu bisa kerjakan dalam tempo waktu 1 minggu ke depan. Tugasnya adalah pilih salah satu perusahaan di sektor pariwisata, contohnya hotel, mungkin agen perjalanan atau destinasi wisata. Kemudian lakukan penelitian tentang bagaimana perusahaan tersebut menerapkan SIM dalam operasional mereka. Artinya kalian harus pilih perusahaannya dulu yang sudah pakai. Kemudian desk research-nya kalian cari. Misalnya ini penelitiannya berdasarkan apa yang sudah pernah dipublish sebelumnya di portal jurnal. Jadi nggak harus cari satu-satu, kalian langsung masuk ke portal jurnalnya aja, cari tulisan-tulisan yang kaitan dengan optimalisasi penggunaan sistem informasi untuk menekan carrying capacity dan seterusnya dan lain-lain. Kemudian boleh laporan ya, beberapa hal yang cakupannya dengan deskripsi perusahaan yang dipilih, kemudian bagaimana SIM diterapkan, kemudian keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan penggunaan sistem informasi, tantangannya, dan semua itu dituliskan dalam lembaran dokumen dengan format PDF dengan at least 3-5 halaman. Jadi sistemnya Anda tinggal mendeskripsikan atau dengan narasi atau mengomentari dari sebuah laporan yang atau jurnal yang pernah membahas tentang sebuah organisasi yang sudah menggunakan sistem informasi dalam penunjang operasional kegiatan mereka. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya. Cukup untuk 1 minggu? Terima kasih. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah datang di pertemuan ketiga. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu keempat ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Demikian video PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2026 ini saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.